lagi bersama saya Johan di channel Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya, kemudian kita juga akan mengupdate kembali mengenai GBP USD dan juga Euro USD ya. Dan kita juga akan update mengenai pair minor ya, baik itu dari Euro GBP, Euro AUD dan juga Euro CAD. Ya oke, di sini kita akan bahas lagi terlebih dahulu mengenai si XAUUSD. Untuk XAUUSD di sini kita akan membahas yang pertama itu dari SNR ya, seperti yang kita jadwalkan ya, setiap jam 5 kita akan bahas mengenai SNR untuk si gold ini sendiri. Sedangkan nanti untuk penjelasan atau pembahasan fullnya itu ada di weekly analysis ya, atau di weekly videonya. Oke, di sini kita akan lihat dulu secara singkat ya. Di sini kalau kita perhatikan ini kita pakai time frame 1 jam. Ya, di sini ada SNR-nya yang sudah kita siapkan. Sebenarnya kalau untuk SNR ini itu nggak beda jauh ya, atau memang nggak berubah banyak dari video sebelumnya, karena kalau kita perhatikan si gold ini sendiri itu masih berada dalam range harga yang sama. Kayak di sini kita perhatikan ya, di sini ada trend line yang warna merah ini ya, dia mengerucut ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini ada 1, kemudian ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ini dia lagi mencoba untuk membuat swing low yang baru ya, tapi tidak lebih rendah dari yang sebelumnya gitu. Kalau kita perhatikan di sini swing low sebelumnya itu ada di harga 1976, kemudian ini di tanggal 25 April ya, kemudian ini di tanggal 24 April itu di 1973, kemudian di tanggal 21 April di 1973, tapi ini 1973 nya itu di 1973.5. Kalau ini ini dari 1974 ya. Kemudian di tanggal 19 April itu di harga 1970 gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan secara swing low yang di sini itu dia semakin naik ya, atau semakin tinggi dari swing low yang sebelumnya. Kemudian ini juga sama kalau kita lihat ya, untuk swing high-nya ya, terakhir di yang pertama itu di harga di 2014 itu di tanggal 17 April, kemudian ini di 18 April juga turun ke 2011 ya. Kalau kita lihat lagi ya, ini closingnya itu candlenya itu ada kurang lebih di harga 2007 gitu. Jadi memang dia terlihat break dari si area resisten ya, tapi body candle itu close di bawah si resisten level atau di bawah trend line-nya dia gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan ini kan dia sempat breakout nih. Ya kan, dia sempat breakout tapi ternyata dia hanya whipsaw. Dan kalau kita perhatikan di sini memang pasar lebih cenderung mencari volatilitas harga gitu sebelum dia melanjutkan penurunan ke bawah. Nah, kita lihat lagi di sini, kita coba tarik untuk volume profile. Kalau volume profile di sini POC levelnya kurang lebih di harga 1997 ya, 0.6. Artinya harganya itu bergerak di bawah POC level. Jadi memang lebih cenderung menunjukkan penurunan ke bawah gitu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi dari pergerakan harga juga ya, kalau kita mulai di sini kita pakai CPR ya, untuk area supportnya itu kalau untuk si support level itu kurang lebih di harga, kalau di sini ya di 1980 ya. Kemudian ada lagi itu di level harga 1964 dan terendahnya itu di 1953 gitu. Tapi untuk terdekatnya untuk area pivot levelnya itu ya, kalau supportnya ya itu di 1980 gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan memang harga itu juga cenderung untuk kejar di 1980 ini gitu sebagai swing low-nya dia. Nah, berarti dari sini ya, kalau kita perhatikan begitu dia break dari si 1988 dan next target dia itu adalah si 1980 gitu. Karena kan kalau kita perhatikan ini tadi juga candle juga udah hampir menyentuh area 1980 ya, dia udah sampai 1983 dan ternyata dia langsung reject dan naik lagi dan bertahan closingnya itu di atas 1988 gitu. Jadi memang cenderung sideways, tapi sideways itu dia ada penekanan ke bawah gitu. Nah, ini harus kita perhatikan adalah untuk area resisten itu di 1993. Nah, ini bisa jadi selling point ya, bisa jadi selling point kita sampai 1995 ya, karena di sini juga merupakan area range harganya dia. Nah, ini tidak lebih dari resisten levelnya ya,
dengan target di mana? Targetnya itu di 1988 sampai 1980 gitu. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama. Oke, bentar. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan adalah ini adalah area sell pertama. Artinya ini sell zone yang cukup high risk gitu. Untuk sell zone lebih aman itu adalah, nah ini cenderung kena volatilitas harga pasar kalau di sini. Nah, kalau untuk sell zone yang lebih aman itu sebenarnya tetap ada di level harga 2003 sampai 2008, tapi kalau saya sarankan sih memang better ya kalau untuk lebih aman atau resisten yang kuat ya, kalau kita mau ambil selling point lagi itu ada di level harga 2011 ya. 2011 ini memang cukup kuat untuk poinnya ya, atau resisten yang cukup kuat yang memang cenderung untuk diambil kembali oleh si gold ini sendiri atau di retest kembali. Nih, ada satu di sini, kemudian ini dua, ya, ini tiga di sini gitu. Jadi yang terakhir itu level 2011 itu di tanggal 20 April kemarin begitu. Jadi memang 7 hari lalu gitu kalau kita lihat ya. Kalau kita hitung ini kan tanggal 27 April soalnya. Nah, itu untuk selling point yang cukup aman di 2011 gitu sampai 2015. Nah, kalau untuk sell zone pertama itu di 1993 kalau kita mau ikutin dari si area trend line-nya dia ini. Kemudian sell zone kedua itu di 2003 sampai 2008, tapi untuk amannya itu di 2011 2015 gitu. Nah, tapi ya artinya kalau misalkan kita mau ambil sell zone di 2011, berarti kita harus cari berarti kan harganya itu kan naik ya, atau dia break dari si trendline ini gitu. Nah, kalau dia break trendline ini berarti kita harus baru kita coba ambil buy ya. Kalau kalian mau ambil buy zone yaitu kurang lebih di level harga, tunggu dia retest lagi ke trendline-nya. Oke, baru dia naik gitu. Nah, targetnya pertama itu berarti karena entry di 1995, kurang lebih targetnya 2000, kemudian 2004, 2008 sampai 2011 seperti ini gitu. Jadi memang kita harus tunggu dia begitu breakout baru retest kembali gitu. Kalau ini kan kalau dia breakout, tapi ini kan dia nggak retest gitu, dia sideways, dia breakoutnya itu tidak disertai dengan volume gitu. Kalau kita lihat kan volumenya juga hampir sama aja ya, nggak ada volume yang memang lebih besar atau lebih kecil gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Karena kalau memang dia breakout pada saat dia sideways seperti ini, itu memang cenderung gagal gitu. Nah, breakout yang benar itu adalah ketika dia breakout kemudian dia retest kembali. Contohnya itu seperti, nah di sini kita cari dulu contohnya. Oke, di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kan dia breakout nih. Ini kan dia ada trendline juga 1, 2 ya kan. Nah, ini kalau terbentuk di trendline dia. Oke, di sini dia breakout. Nah, ini dia breakout. Nah, yang retestnya itu adalah di sini. Nah, ini dia retest breakout. Nah, itu retestnya ini juga resisten dengan volume gitu. Nah, ini kan dia breakoutnya juga kalau kita perhatikan dengan volume. Nah, ini volumenya kan cukup besar. Nah, ini dia breakoutnya itu lebih clear gitu. Sorry, sebentar. Nah, kalau begini itu dia breakout lebih clear gitu. Artinya dia breakout disertai dengan volume gitu. Nah, kemudian dia juga pada saat dia retest disertai dengan volume atau rejection cukup jelas. Nah, kalau posisi dia breakoutnya seperti ini, berarti breakoutnya itu memang lebih bagus ya, atau memang bisa kita ambil. Kalau misalkan posisi breakout dia pada saat dia sideways seperti ini, nah ini artinya dia sebenarnya tidak breakout, tapi harga itu sideways gitu. Sideways di range harga kurang lebih di 1993 sampai di harga range 2000 gitu ya. Jadi 1993 itu sebagai supportnya, 2000 itu sebagai resistennya gitu. Jadi ini bukan area breakout yang cukup clear, makanya dia bisa dengan mudah untuk ditekan kembali ke bawah untuk harganya itu si gold ini sendiri. Nah, maka dari itu kita butuh clear breakout seperti contoh yang ada di sini di tanggal 11 April kemarin gitu. Oke, jadi itu sih dari saya. Kalau misalkan kalian mau ambil sell zone paling aman di 2011 ya sampai 2015 ya. Untuk zona pertama kalau kalian mau scalping, kalian bisa ambil di 1993 sampai 1995. SL kalian bisa taruh di atas 1995 gitu. Tapi kalian silahkan analisa kembali dulu ya, tunggu konfirmasi harga. Soalnya memang kalau kita perhatikan di range harga 1980 ke atas ya sampai si harga 2008 ini. Nah, kita lihat shadownya si gold itu cukup banyak ya, shadownya dia. Artinya harganya itu volatilitasnya cukup tinggi. Makanya dari itu kita cukup harus hati-hati juga ya untuk si gold ini sendiri. Ditambah lagi kan ini udah tanggal 27 April ya.
ya, jadi memang udah masuk ke akhir minggu dan ini juga di akhir bulan gitu. Jadi ini minggu terakhir di bulan April dan memang kebetulan besok juga udah tanggal 28, jadi memang harga closingnya itu pasti akan dikejar atas bawah sama si pelaku pasarnya gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati. Nah, kalau untuk lebih clear lagi kita harus tunggu dia break dari si kedua atau salah satu dari si trendline ini gitu. Berarti kalau dia break bawah artinya dia harus bisa break dari si 1980 gitu. Begitu dia bisa break dari 1980 ya, maka next target dia itu adalah kurang lebih di harga ini. Kalau kita mau ambil kurang lebih 1977. Nah, 1977 ini artinya dia udah break dari trendline-nya dia gitu. Dia break trendline 1977 ke 1974, retest trendline ke 1977, baru lanjut turun ke 1970 sampai ke pivot level selanjutnya itu di level harga 1963 ya. Sampai 1950 terendahnya di situ gitu. Nah, kalau ini ya makanya kita harus ambil stop loss di bawah di atas 195 karena ada potensi begitu dia break dari sini. Kalau misalkan breakout dia clear ya seperti contoh yang ada di sini yang kita jelaskan ya. Nah, itu berarti the next target dia itu di 2011 sampai 2015 gitu. Karena memang kalau dia mau ngincar pivotnya lagi ya atau resisten pivotnya itu kurang lebih di harga 2020 kembali. Itu worst case-nya di sini, tertinggi dia. Tapi kalau untuk sell zone dia cukup aman itu di 2011-2015 gitu. Oke, jadi kalau misalkan di sini kalian juga jangan langsung sell nantinya gitu. Kita tunggu konfirmasi dulu. Nanti kalau misalkan harga udah confirm, akan saya coba share di channel Telegram Trading ID ya, yang channel utama nantinya juga akan kedapatan juga. Kalau misalkan ada rejection cukup bagus gitu. Jadi stay tune aja kalian bagi yang mau analisa atau mau entry nantinya. Kalau ada kesempatan yang cukup bagus ya, nanti kita akan coba bagikan entry point-nya di bagian 2011 atau 2015 ini gitu. Oke. Jadi sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.